diberikan kesempatan untuk tersebut, permasalahan tersebut. Dan satu lagi pertanyaan saya. Selaku Komisioner KPU Kabupaten Kota Pariaman, mungkin diharapkan kepada Bapak selaku pemateri, kita langsung saja mulai acara ini, Pak. Baik, sebelum kita nanti langsung lanjut ke materi, diharapkan kepada seluruh peserta, yakin hari ini adalah pemilu serentak 2020 di Kota Pariaman. Itu ada namanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan di kabupaten itu ada bupati, wakil bupati, dan gubernur dan wakil gubernur. Diharapkan pasti hari ini adalah pemilu yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan, karena di balik kepemiluan serentak tentu karena adanya COVID-19 itu menganggap atau masih membuat kita selaku pemilu atau coblos bagaimana, dan pasti banyak pertanyaan. Untuk itu kami menjadi jawaban-jawaban di mana sahabat-sahabat ini dalam pemikirannya yang tentang kepemiluan ini. Baik, pertama yaitu Bapak Supri selaku Komisioner KPU Kota Pariaman. Pada Bapak langsung saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak berpanjang waktu. Salam dan kehormatan ditumpang pada pembicara yang terdahulu. Pertama, saya terima kasih pada sahabat-sahabat, adik-adik dari komisariat satu minggu yang lalu untuk mengadakan yang pemilu, dan saya menyiapkan diri bersedia, dan juga 3 hari yang lalu juga memberikan satu topik mengenai peran mahasiswa mencerdaskan masyarakat lebih suksesnya pilkada tahun 2020. Kalau kita bicara tentang pilkada, hal ini dimulai karena kejadian pilkada yang secara langsung ini untuk Kota Pariaman, di Kota Pariaman itu dimulai pada tahun 2008. Pilkada yang secara langsung yang saya alami itu yang pertama itu pilkada tahun 2010, yaitu tahun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu saya aktif pertama sebagai panwas, sehingga dalam tahun 2018 saya berjumpa dengan KPU, dan alhamdulillah saya juga sekarang sebagai KPU penyelenggara secara teknis. Tapi kalau kita bicara mengenai pilkada, terutama dengan mahasiswa, itu sudah serentak ke seluruh Indonesia, itu menjadi kepala daerah. Jadi utamanya tetap menjadi kepala daerah. Kita kembali kepada peran mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa bisa berkontribusi dalam hal ini untuk upaya peningkatan partisipasi. Mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Ibu, dan itu mungkin sampai kita dapat saya sampaikan, dan nanti sekarang sini mahasiswa-mahasiswa bisa menjadi pelopor bagi peningkatan partisipasi pemilih nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisioner KPU Kota Pariaman, di mana beliau menyampaikan jadi tentang peranan mahasiswa terhadap pilkada ini pada. Mungkin nanti pertanyaan, yakin hari ini masih banyak pertanyaan, apalagi setelah sampaikan pemateri dari Pak Supri. Namun untuk itu kita selesaikan pemateri yang kedua oleh Pak Uli Setipa Sabang selaku Komisioner KPU Kabupaten Kota Pariaman. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan syukur kita lakukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan Ahlul Bait, Ketua STIP Ibu Mardianti yang mewakili. Kemudian yang saya banggakan teman-teman sahabat-sahabat PBI, ada Ketua Cabang yang sudah datang, kemudian Ketua Kopi PBI Subang, ada teman-teman INN. Ada yang dari PBI juga ada datang? Belum ya? Belum datang. Terima kasih kesempatannya. Saya kalau kembali ke sini banyak hal menghubungi saya yang hidup kembali. Ibu Mardianti yang saya banggakan, saya belajar banyak hal terkait dengan elektoral itu adalah di kampus ini. Saya pernah menjadi anggota KPU di kampus ini. Ketika pemilihan tahun berapa saya lupa, pemilihan ketua senatnya. Kalau tidak salah itu ketua anggota KPU pertama pasca berubah sistem pemilihan senat mahasiswa itu. Ketika itu anggotanya 6 orang, kemudian ada revisi menjadi 7 orang. Saya tidak tahu bagaimana kemudian STIP di dalam dinamika kemahasiswaannya membangun sistem elektoralnya. Namun yang jelas, selain mungkin karena saya bersekolah di masa reformasi di tahun 98, 99, 2000, saya kemudian memperhatikan dengan gamblang apa yang terjadi di Indonesia ketika itu dalam pemerintahan Habibie, kemudian berganti kepada Megawati. Kemudian saya diberikan kesempatan berkuliah di sini dan aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkonsentrasi pada hal yang sifatnya elektoral atau pemilihan. Maka itulah yang kemudian menjadi semangat saya untuk terus mengembangkan diri dan akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi komisioner di KPU Barat Pegawai. Saya itu adalah organisasi yang masih baru ketika itu di tahun 2006 itu. Kalau tidak salah hampir sama lain lah HMI dengan PNI di kampus ini. Sementara INN sudah ketika itu ketua senatnya itu adalah Delviani, masih ingat saya, yang sekarang ini adalah kepala desa di Tunggal Selatan. Beliau lah ketua senat ketika itu dia adalah kader Muhammadiyah. Betul apa yang disampaikan oleh Mardianti tadi bahwa berorganisasi, BPNI, BPNM atau BHMI adalah bagian dari cara kita untuk membangun diri. Kita mau memproyeksikan diri kita sebagai kader atau sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda seperti apa ke depannya. Maka itu mulai dibangun, mulai dirancang dari bagaimana kita menata organisasi dan hubungan organisasi itu. Yang pertama adalah memastikan pilkada itu berjalan dalam prinsip keselamatan. Yang kedua, dalam prinsip kesehatan. Maka wajar dan mungkin pelaksanaan pilkada kita di tengah pandemi ini menjadi kekhawatiran dari berbagai pihak. Oke lah, misalnya penyelenggaranya sudah dibekali dengan APD, sudah dibekali dengan tes rapid test misalnya. Tapi kita tahu bahwa di dalam pemilihan itu interaksinya bukan antara penyelenggara dengan penyelenggara saja, tapi antara penyelenggara dengan pemilih. Betul tidak? Kemudian tagline KPU melayani itu sebenarnya hanya 2 saja tugas pokok KPU dalam hal melayani. Pertama, bagaimana melayani peserta pemilu itu dengan baik. Kalau dalam pemilihan yaitu pasangan calon, gabungan partai politik atau gabungan partai politik atau yang kemudian mengusulkan pasangan calon atau calon independen misalnya. Nah, dalam proses pendaftaran, kemudian aktor, kemudian rekapitulasi, tentu ada interaksi antara penyelenggara
dengan pihak peserta pemilu. Yang kedua, layanan KPU itu adalah bagaimana melayani pemilih itu dengan baik. Mulai dari bagaimana pemilih itu harus terdaftar di dalam daftar pemilih. Kemudian bagaimana pemilih itu mendapatkan informasi tentang pemilihan. Bagaimana pemilih itu diberikan keyakinan bahwa mereka aman dalam menggunakan hak pilihnya, aman dari COVID-19. Bagaimana TPS-nya juga aksesibilitas. Artinya kalau ada orang yang pemilih yang datang ke TPS sementara dia menggunakan kursi roda, TPS-nya aksesibilitas terhadap kondisi itu. Kemudian bagaimana hak suara yang sudah digunakan itu dilindungi dengan baik, kemudian dikonversi menjadi calon terpilih atau kursi calon yang terpilih. Itulah layanan KPU. Di satu sisi kita tahu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang guyup. Orang timur itu susah sekali diatur, tidak bersalaman. Kebanyakan kita di dalam pemilihan hari ini bahwa tantangan psikologis di tengah bagaimana KPU menjamin penyelenggaraan pemilihan dalam kondisi sehat dan selamat, sementara berhadapan dengan masyarakat yang guyup, masyarakat timur yang merasa ada yang kurang kalau tidak bersalaman, merasa ada yang tidak pas kalau rasanya ngomong tidak dekat, tidak berbisik dan lain-lain sebagainya. Itulah kira-kira tantangan. Lalu peran mahasiswa apa? Ini meyakinkan kepada masyarakat. Pertama, bahwa masih berbahaya COVID-19. Ini penting. Masyarakat kita masih menganggapan ini adalah konspirasi, ini adalah macam-macam, ini adalah tidak. Bahwa COVID-19 adalah ancaman kesehatan dan keselamatan kita. Tugas kita adalah meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini adalah kekhawatiran yang harus kita antisipasi bersama-sama. Bagaimana caranya? Dengan tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, lebih mementingkan di rumah kalau hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, apa tugas kita? Meyakinkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilihan kita itu prinsip adalah menjaga kesehatan dan keselamatan. KPU menjamin mereka yang datang ke TPS nanti akan dicek suhunya. Kemudian mereka harus mencuci tangan, disediakan hand sanitizer, disediakan pelapis tangannya untuk menggunakan hak pilih. Setelah itu desain tintanya juga berbeda dengan seperti yang biasa. Yang biasanya dicelupkan, sekarang mungkin bisa jadi dengan cara dioles. Kemudian setelah selesai, kemudian ada tempat cuci tangan. Jadi di luar, di pintu masuk dan pintu keluar akan disediakan tempat cuci tangan. Seperti itulah kira-kira desain yang kita rancang untuk menjamin kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat pemilih. Nah, yang ketiga, dorongan kepada mahasiswa, kepada teman-teman PDI, ayo ini menjadi perhatian bersama. Pemilu itu endingnya adalah adanya imam, adanya kepemimpinan. Starting point atau bisnis goal dari berorganisasi itu adalah bagaimana memastikan pemimpinnya itu terpilih dengan jalur yang baik, berasal dan memiliki persyaratan yang memenuhi konstitusi, kemudian terpilih berdasarkan alur yang atau melalui mekanisme pemilihan yang benar. Ini tugas mahasiswa. Besok sebentar lagi tanggal 4, 5, 6 kita akan membuka pendaftaran di berbagai daerah, akan membuka pendaftaran. Ada ruang masyarakat untuk melihat
apa persyaratannya. Ada ruang bagi masyarakat kemudian melaporkan jika persyaratan itu palsu. Ada hal yang dilarang bagi calon itu. Mereka yang mantan terpidana tidak boleh mencalon kalau belum cukup 5 tahun jadi mantannya. Mereka yang punya perbuatan tercela, pernah terpidana kejahatan perbuatan tercela seperti mana yang digambarkan oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 10 itu, mereka tidak boleh mencalon. Apa itu tercela? Mantan terpidana judi, terpidana zina, terpidana maling. Kemudian mereka yang mantan terpidana narkoba, pengedar narkoba, kemudian mantan terpidana kejahatan anak juga tidak boleh mencalon. Tentu KPU punya keterbatasan. Kita melakukan verifikasi terhadap dokumen yang akan kita terima atau terhadap informasi yang kita terima. Informasi itu akan lahir tentu dari masyarakat cerdas, dari masyarakat mahasiswa. Kita butuh ini dikawal dengan baik. Terakhir, bagaimana pemilihan ini dikawal dengan baik agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Kita lihat di berbagai negara yang kemudian tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi seperti Korea Selatan, itu partisipasinya malah meningkat. Kenapa meningkat? Karena mereka menilai pemerintahan mereka ketika pandemi itu bagaimana adil di tengah masyarakat, bagaimana dia melayani masyarakat di tengah pandemi. Kemudian dengan pemilu mereka kemudian bersama-sama menghakimi atau bersama-sama memberikan apresiasi di berbagai belahan negara yang kemudian melaksanakan pemilihan di tengah pandemi, partisipasinya naik. Bagian dari cara mereka mengapresiasi pemerintahan mereka yang sudah berlangsung, mereka datang ke wilayah TPS untuk menggunakan hak pilih, atau bagian dari cara mereka untuk mendukung pemerintahan yang sudah berlangsung, karena buruknya pelayanan mereka selama di tengah pandemi. Barangkali itu saja, nanti kita elaborasi dengan tanya jawab kalau ada ya. Saya akhiri, banyak maaf. Allahumma fiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita sudah hadir, sudah menyampaikan masing-masing tentang pembahasan masalah GBU. Saya tangkap di sini pertama tadi Bapak Sudi menyampaikan tentang peranan mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa bagaimana peranan di pemilihan yang akan datang. Dan dari Pauli tadi saya menangkap bahwa beliau menyampaikan lebih menjurus kepada KPI itu bagaimana menghadapi di masa pandemi ini. Yang saya menangkap bahwa beliau lebih kepada sistemnya. Jadi walaupun dari ada dua komisioner KPU kota dan kabupaten, itu pembahasan masing-masing bisa beda. Dan saya rasa untuk sahabat-sahabat dan teman-teman hari ini bisa memahami tentang narasumber kita. Baik, karena waktu sudah mulai masuk zuhur, namun masih ada waktu, kami persilakan kepada penanya, kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Kami buka dulu pertanyaan, nanti misalnya ada waktu kita bahas pertanyaan selanjutnya yang ingin bertanya. Baik, yang ingin bertanya mohon angkat tangannya. Baik, kami sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, nanti kalau misalnya cukup waktu kita lanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra. Yang ingin saya tanyakan yaitunya di lapangan yang kita temukan yaitunya terkait pemilih ini. Mungkin kita selaku mahasiswa sudah mencoba, namun kata masyarakat, seandainya kalau mau pilih aja ini, dan aku kata kayak gitu. Jadi itu kata-kata yang seperti itu sudah mendarah daging dalam masyarakat gitu. Nah, kami selaku mahasiswa sudah mencoba menerobos itu semua agar berubah gitu. Namun sampai saat ini kita terjun ke lapangan mungkin masih mendarah daging, apalagi di kampung-kampung itu. Kalau saya ingin memilih suatu pemimpin, kalau lihat pinti ada kita tahu baru pilih yang lain ada pemilih dong, kan itu sudah menjadi hal yang tabu bagi masyarakat itu. Nah, untuk itu harapan kami kepada
tingkat masyarakat dan apa langkah-langkah yang tepat yang sinkron agar masyarakat itu menerima. Karena begini, kalau seandainya kita berikan kata-kata yang begini-begini, dia tidak akan paham. Karena masyarakat dengan mahasiswa itu mungkin kurang sinkron kalau bahasanya kita lontarkan itu. Nah, apa bahasa yang lebih agar masyarakat bisa memahami itu tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdal. Saya sebagai ketua Himpunan Komisaris Tenaga Pendidikan. Kebetulan saya juga mahasiswa semester akhir di sekolah tinggi dan di sekolah tinggi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu tentang masalah pemilu ini. Saya selaku mahasiswa, jika terjadi tentang money politik yang terjadi pada keluarga saya sendiri, contohnya salah seorang calon atau orang yang mendaftar pemilu itu datang ke rumah saya dan memberikan suatu money politik pada keluarga saya. Jadi bagaimana tanggapan saya sebagai mahasiswa terhadap itu tersebut, permasalahan tersebut? Dan satu lagi pertanyaan saya adalah, saya kebetulan juga tinggal di Kota Pariaman. Saya mendengar ada berita salah satu pasangan ada yang independen. Bagaimana itu perhitungan suaranya? Dan apakah saya juga mendengar beritanya apakah salah seorang pasangan itu jadi maju di independen atau bagaimana perhitungan suaranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Langkah Putra yang pertanyaannya lebih kurang langkah-langkah kita sebagai mahasiswa yang sudah tadi dibahas tadi bahwa ada masalah uang, masalah pemberian uang, dan itu nanti bisa tadi sudah sedikit dibahas oleh Pak Supri. Dan pertanyaan kedua itu dari teman sahabat Abdal itu dan tentang bagaimana daerah keluarganya ada money politik, bahkan ada misalnya dari calon yang memberi sembako atau sebagai mungkin yang tentang tidak dia harus pilih gitu. Dan yang pertanyaan yang kedua oleh sahabat kita Abdal tadi mengatakan bagaimana tentang pencalonnya yang independen. Mungkin banyak yang masalah independen yang harus dipertanyakan tadi. Mungkin saya serahkan saja ke narasumber yang kedua kepada Pak Supri dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ya, dan pertanyaan yang bisa bagi dari kemudian boleh bertanya dari Anda yang saya jawab itu tentu seperti kita adalah dari daerah utara di teknis nanti kasih di jadi seperti saya singgung tadi ya, kita sebagai mahasiswa ya, ini penyakit sudah dan terutama dengan hal politik. KPU ya, telah membuat peraturan ya, peraturan sedemikian rupa supaya money politik kalau bisa hilang, kalau setidak-tidaknya kurang, tapi tidak banyak, baik kalau tidak terang bagian dari undang-undang kata surat mereka memang sudah kurang, tapi yang tersebut inilah yang sulit untuk kita kembali yang kita pasmi dalam hal ini sebagai mahasiswa adalah kita sebagai punya satu idealisme yang jujur ya. Walaupun itu ya kadang-kadang ada apalagi kepada bicara kepada orang tua misalnya, pada orang yang lebih tua dari kita, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa kadang-kadang ada suatu ya di Kemajuan Kapolri ya apalagi ya itu sebagai contoh bagi kita ya. Jadi saya akan kembali ke sekolah mereka jadi meeting dan ini pemimpin yang calonnya calon wali modal ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai mahasiswa yang adalah memberikan pemahaman dengan yang
dari Rangga tadi itu menarik memang. Itulah kondisi kita hari ini. Ditambah lagi karena faktor pandemi, faktor ekonomi. Tapi sebenarnya saya dengan penyampaian materi tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau sudah bosan dengan yang ada, maka gantinya adalah melalui dalam sistem pemilihan. Anda senang dengan yang ada, maka lanjutkan dengan cara berpartisipasi juga di dalam pemilihan. Ini adalah sistem yang dirancang oleh negara ini agar kejadian seperti yang disampaikan oleh Anda itu tadi dari pertanyaan Anda. Harus kita ingat bahwa di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di pasal 73 berbagai pihak itu dilarang memberikan sesuatu kepada penyelenggara dan pemilih, apakah itu dalam berupa barang atau uang yang kemudian efeknya adalah mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga merusak surat suara atau suara tidak menjadi mengakibatkan suara tidak sah, kemudian mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Berbagai pihak, tidak saja pasangan calon atau tim kampanye. Apa konsekuensinya? Calon itu setelah diputus oleh Bawaslu provinsi itu bisa digugurkan menjadi calon. Artinya apa? Di dalam pilkada atau di dalam pemilihan ini lebih kompleks ketimbang di dalam pemilu. Pemilu normalnya yang mengatur yang bisa dikenakan sanksi bahkan sampai pembatalan sebagai calon terpilih itu adalah ketika yang bersangkutan atau tim kampanyenya atau pelaksana kampanyenya yang melakukan itu. Tentu kalau pelaksana kampanye dia terdaftar di KPU dan Bawaslu siapa nama-nama pelaksana kampanye itu yang melakukan money politik. Tapi kalau di dalam pilkada tidak saja pasangan calon tim kampanye, bahkan partai politik atau mungkin relawan atau mungkin pihak lain yang memberikan kepentingannya adalah untuk calon tertentu ini bisa dikenakan sanksi. Inilah yang diatur oleh dalam norma Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 73 itu. Artinya apa? Mahasiswa apa untuk pertanyaan Afdal tadi, apa yang kita lakukan? Kalau kita berkeinginan bagaimana demokrasi kita ini berjalan dengan baik, maka ini harus dilaporkan kepada Bawaslu. Ini harus dilaporkan kepada Bawaslu bahwa yakinlah money politik. Kalau saya sih sebenarnya tidak apa namanya istilah money politiknya saya sudah kurang sepakat dengan apa prakteknya. Kalau saya lebih senang dengan sebutannya adalah duitokrasi atau demokrasi yang dipengaruhi oleh duit gitu. Atau mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah money politik. Kalau saya lebih menyebutnya duitokrasi, demokrasi yang dipengaruhi oleh duit. Apakah itu proses kandidasinya, proses pencalonannya atau proses elektoralnya, proses pemilihannya. Ini harus menjadi musuh bersama kita. Ini harus kita lawan. Berbagai pihak harus bersama-sama menyuarakan ini, karena ini penting. Apa yang disampaikan oleh Pak Supri tadi benar. Akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang kemudian tidak berpihak, tidak mensejahterakan rakyatnya. Karena tentu ketika pemilu ini diselenggarakan dengan kos yang mahal, maka efeknya adalah tentu balik modal. Itu yang akan terjadi. KPU sudah merancang berbagai hal bersama pemerintah, misalnya kampanye itu dibiayai oleh KPU, alat peraga kampanyenya dibiayai oleh KPU. Karena yang mahal itu kan alat peraga kampanye, itu sudah dibiayai. Targetnya apa? Agar pemilihan itu low cost, biayanya ringan. Kalau biayanya ringan, kemudian calonnya terpilih karena faktor
elektabilitasnya, karena faktor karena memang dia layak untuk menjadi pemimpin, maka endingnya adalah hadirlah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mewujudkan cita-cita panjang kita, yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu yang diharapkan. Tapi kemudian kosnya mahal, dirusak dengan meritokrasi tadi, dengan hasilnya money politik itu, tentu semangat dan niat bersamanya itu menjadi ambiar, menjadi kabur. Kemudian terakhir terkait masalah calon persoalan, saya sebenarnya tidak terlalu paham dengan pertanyaannya. Namun begini, prosesnya sudah lewat. Untuk calon gubernur kita pada penetapan kemarin di KPU provinsi itu sudah tidak melalui atau tidak memiliki hitungannya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Karena di dalam pemilihan itu boleh ada calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik, juga boleh oleh calon yang diusung oleh calon persorangan. Calon persorangan ini sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Ada tahapan verifikasi administrasi terhadap dukungannya, kemudian tahapan verifikasi faktual terhadap kebenaran dukungannya tersebut, dan itu sudah dilalui. Kita di Padang Pariaman juga ada satu pasangan calon persorangan, namun tidak memenuhi suara sahnya tidak memenuhi ambang batas yang sudah kita tetapkan. Begitu juga gubernur. Untuk gubernur misalnya sudah dilakukan gugatan kepada Bawaslu Provinsi. Seminggu yang lalu sudah diputus oleh KPU Bawaslu Provinsi, seluruh gugatannya ditolak. Artinya apa? Bahwa proses verifikasi faktual terhadap dukungan calon gubernur itu sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan mekanisme yang ada, dan apa yang sudah diputus, hasil atau suara sah yang sudah diputus oleh KPU Provinsi itu sudah benar adanya. Kemudian apakah kemudian calon independen itu yang tidak lolos itu bisa didaftarkan melalui partai politik? Bisa. Berdasarkan PKPU 1 tahun 2020 ada pasal yang dulunya dilarang, yaitu pasal 32. Di PKPU 1 pasal itu sudah dicabut. Artinya apa? Mereka yang tidak lolos bahkan sampai tahap akhir misalnya, mereka masih berpeluang yang sama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilihan tahun 2020. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab ya Pak Adinda Abdal. Karena terkait apakah dia maju dengan apa, saya juga tidak mengikuti atau mungkin saya tidak relevan untuk menjawab hal itu. Barangkali itu saja. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita silakan kepada moderator untuk membuka sesinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bertanya. Ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan saudara Rangga tadi, itu sahabat Rangga sudah jelas bahwa kata Pak Sofi tadi intinya yang jelas itu adalah penyakit umum dari dulu ya Pak ya. Tapi setidaknya kita selaku mahasiswa sudah dari diri kita dulu memperbaiki, baru di era keluarga, kemudian baru masyarakat sekitar. Nah mungkin dari pertanyaan dari sahabat Abdul tadi juga sudah jelas bahwa yang ditanyakan tentang money politik masalah keluarga itu ada undang-undang mengatur, jika dilaporkan itu bisa ada hukum atau pidananya. Dan yang pertanyaan kedua malah mengakibatkan calonnya bisa gugur. Dan pertanyaan kedua tadi sudah clear, berarti bahwa tidak ada independen yang akan untuk maju, bahwa sudah ada berkas-berkas, bahkan itu ditolak, sudah resmi Pak ya. Berarti itu sudah resmi, tidak ada baik di kabupaten maupun provinsi, tidak ada calon yang independen yang sudah disahkan. Baik, dibuka lagi satu pertanyaan terakhir bagi yang ingin bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kesempatan yang cukup sempit ini karena kita ada bisa oleh waktu tersebut. Menjadi pertanyaan dari kami. Mungkin menolak kegiatan yang bersifat kampanye gitu. Dan terkadang kami di organisasi diisi
diisukan memiliki satu partai. Ini sesuatu yang sangat tidak wajar. Nah, jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada kita di masyarakat itu juga bertanya-tanya, kadang-kadang pengen sih menolak tokoh, tapi sayang dia orang kita. Tapi selalu saja dalam kegiatan organisasi kita diisukan negatif. Jadi yang dari pertanyaan di sini, sejauh mana organisasi itu mewadahi tokoh-tokoh kita yang akan mengusung baik di bupati maupun di gubernur nantinya, sejauh mana? Apalagi itu kepribadi saya di kabupaten di PKMP itu pernah diamanahkan untuk membagikan kartu nama. Itu disorot bahkan dikatakan saya itu pendukung partai itu, padahal tidak. Bahkan di saat itu juga saya sampaikan untuk hadir ke kegiatan kami silahkan, tapi untuk yang membagikan kartu tolong orang-orang dari bapak atau ibu. Itu yang bisa baru saya lakukan, karena banyaknya negatif untuk organisasi. Padahal kita ibu-ibu untuk kita bergabung di majelis taklim itu saja susah sekali mengumpulkannya. Itu bibit-bibit keagamaan, disitulah kita bisa menuangkan sebagai pengabdian masyarakat kita. Tapi ya gara-gara kegiatan ini yang dianggap dalam masa-masa kampanye itu organisasi majelis taklim karena itu dipintil kan, seperti yang disinggung tadi money politik. Kita alhamdulillah di organisasi itu tujuannya bagaimana menggait ibu-ibu ini, mereka belajar di situ bersemangat, tapi gara-gara itu mereka nggak bersemangat lagi, kan negatif dampaknya. Kita berharap itu bagaimana komisioner KPU memberikan juga sejauh mana mereka boleh masuk, kemudian apa sih yang fasilitas yang boleh dan yang tidak boleh. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya pengen mengedukasi bahwa kampanye itu boleh diselenggarakan oleh tidak saja oleh pasangan calon atau oleh petugas kampanyenya, tapi juga boleh dilaksanakan oleh organisasi yang kemudian melakukan kegiatan untuk mengkampanyekan pasangan calon itu. Ini boleh. Di negara-negara modern, sistem ini sudah dilakukan. Anda lihat bagaimana misalnya pemilu di Amerika itu. Pemilu di Amerika yang menyelenggarakan kampanye itu adalah masyarakat yang kemudian berkumpul mengundang pasangan calonnya. Nah, desain pemilihan kita, pemilu kita itu sebenarnya sudah bergerak ke arah sana. Namun memang karena kesadaran kita sebagai masyarakat luas ini belum kuat, terlebih karena faktor pendanaan dan pembiayaannya itu seperti itu. Saya contohkan dulu di Amerika itu, jika ada organisasi tertentu kemudian mereka melakukan kegiatan untuk mengkampanyekan calon presiden tertentu misalnya, maka pembiayaan seluruh kegiatan itu dibiayai oleh organisasi itu, dan itu masuk di dalam laporan dana kampanye pasangan calon. Dia akan memberikan ini biaya kami sudah kita eksekusi biayanya sekian misalnya, lalu seluruh pelaporannya diberikan kepada pasangan calon. Seperti itulah kira-kira negara maju di dalam melakukan pemilihan. Desain pemilu kita sudah bergerak ke arah sana. Apakah boleh kemudian misalnya majelis taklim atau organisasi apapun melakukan kampanye terhadap pasangan calon? Boleh, tidak jadi masalah. Namun yang harus batasan-batasan yang harus kita antisipasi adalah ada tempat-tempat yang dilarang melaksanakan kampanye. Contoh apa? Fasilitas milik pemerintah, berarti tidak boleh dilakukan kampanye di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah. Kemudian tempat ibadah tidak boleh. Majelis taklim kemudian melakukan kegiatan di lapangan lalu mengundang pasangan calon, pada kesempatan itu majelis taklim mengkampanyekan pasangan calon itu, silakan saja, sepanjang batasan-batasannya itu sudah
dilakukan. Tidak boleh di masjid, tidak boleh di sekolah, tidak boleh di fasilitas pemerintah, tidak boleh. Nah, boleh saja. Lalu kemudian ada stigma misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Permatianti. Oh, kalau dia datang ke kegiatan kita lalu meninggalkan ini misalnya apa namanya stiker lah, kartu nama dan lain, itu pilihan ya. Itu pilihan kita. Ketika kita berpartisipasi di dalam pemilihan itu, tentu berbagai hal, berbagai stigma ini akan menjadi makanan kita ya, pilihan. Tapi untuk mewujudkan pemilihan sehat, untuk mewujudkan pemilihan murah, maka berbagai pihak, berbagai organisasi, berbagai lembaga yang kemudian mereka tergerak dengan sendirinya untuk melakukan kampanye terhadap pasangan calon tertentu, ini adalah menandakan bahwa kita sudah modern dalam pemilihan kita. Nah, tinggal lagi kita membatasi tempat dan ruangnya. Ada persyaratan administratif yang harus diurus, ada batasan waktu pelaksanaan kampanye. Ini saja yang perlu kita batasi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Marfianti tadi sudah benar, kita jadi masalah. Ada suatu lembaga kemudian mengkampanyekan pasangan calon, tidak jadi masalah. Itu dibenarkan. Tapi yang harus diingat adalah batasannya, larangan-larangannya. Itu saja yang perlu diingat. Bahkan ya Pak Supri yang di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu boleh kok memberikan pasangan calon kemudian memberikan transportasi misalnya sepanjang harganya dalam batas wajar. Boleh memberikan alat semacam souvenir seperti gelas yang kalau tidak salah di dalam PKPU 4 tahun 2017 yang mengatur tentang kampanye kita di dalam pemilihan sampai saat ini, batasan harganya tidak boleh dari nilai 25.000. Tapi kemudian sudah memberikan alat arebana, nah mungkin dong arebana harganya 25.000 kan? Atau memberikan mesin kingset juga tidak. Ini tidak mungkin. Nah, tentu kewajarannya ada. Itu yang saya sampaikan tadi. Boleh seperti itu, tetapi batasan-batasan harus diingat. Barangkali itu saja ya. Moderator kalau masih ada silakan ditanya dengan WA. Di lain kesempatan kita berikan waktu. Sebagai closing statement, pada saat proses kandidasi dan pencalonan, peran serta mahasiswa, peran serta masyarakat dibutuhkan. Silakan dilihat website KPU. Padang Pariaman misalnya, kalau Pak Suki tidak ada pemilihan. Kalau kita di Padang Pariaman ada, kemudian atau ada alamat email yang kita sediakan atau mungkin alamat WA kantor yang kita sediakan, silakan melaporkan. Proses ini sudah usah takut. Kalau kita menginginkan pemilihan kita modern, kemudian maju dengan kos yang murah, lalu menghasilkan pemimpin yang diharapkan, maka peran serta mahasiswa, peran serta masyarakat sangat diharapkan dan sangat dibutuhkan. Baik, itu saja dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada para peserta nasabah dan Pak Supri yang sudah memberikan materi-materinya. Sebenarnya kami juga sudah mengundang Bawaslu mungkin karena ada kendala. Sebenarnya kalau ada Bawaslu itu lebih senang kita berdiskusi. Bahkan kalau ada waktu lebih panjang pasti lebih enak kita berdialog. Cuman karena kita batas waktu, kami juga sangat panitia mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin itu dari kami dulu. Sebelum kita tutup, kami meminta kepada Ketua Komsat dan ada kenang-kenangan Pak. Mohon ada kenang-kenangan dari Ketua Komsat kami. Mungkin kepada Ketua Komsat biar akan membawa kenang-kenangannya untuk kepada teman-teman kita. Baik, inilah kenang-kenangan dari Pak Supri yang akan diserahkan oleh sahabat Angga Putra. Kemudian nanti dari ini kenang-kenangan kami Pak dari Komisi SD Pariaman. Semoga bermanfaat. Semoga kami juga mendapatkan ilmunya yang sudah diberikan pada kami. Baik, selanjutnya itu dari ketum cabang kami yang akan menyerahkan kepada Pak Rizky Pasapan. Mungkin mohon komunikasinya.
Baik, terima kasih karena sudah keterangan sudah diberikan. Kami selaku panitia pasti banyak kekurangan dan silapnya dengan melakukan acara ini mengadakan acara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang, maka itu keputusan dari peserta sidang. Kita tinjau sama yang terasa kita rasakan yang berjalan